Kali ini AA mau bahas kasus menyedihkan. Kasus ini bisa buat pelajaran untuk kalian di mana seorang pemuda yang masih memiliki masa depan panjang harus kehilangan nyawanya gara-gara salah berkenalan sama seseorang di sosial media. Maksudnya seperti apa nih? Jadi ceritanya gini nih lur. Pemuda itu bernama Andri Trisnanto. Dia adalah pemuda berusia 21 tahun asal Malang. Andri ini dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah di kalangan keluarga dan teman-temannya. Karena orangnya supel dan mudah bergaul, jadinya dia punya hubungan baik dengan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ya namanya jiwa muda ya lur, seneng banget kalau bertemu dengan orang-orang baru. Bisa dibilang anak ini ekstrovert banget, jadinya dia punya banyak teman. Di setiap sudut kota pasti banyak orang yang mengenalnya. Kan kalau kata orang dulu, banyak teman, banyak peluang juga yang bisa kita dapetin. Akan tetapi ternyata sikap supelnya itu nggak hanya di dunia nyata aja lur. Di dunia maya, dia juga seneng banget interaksi di berbagai media sosial. Dia punya banyak teman dan bersahabat di dunia maya. Singkatnya di usia 20-an, udah mulai tuh PDKT dengan sesama wanita. Udah mulai sibuk untuk mencari pasangan hidup. Iseng-iseng dia kenalan juga di media sosial Facebook. Dia mulai mencari cewek-cewek cantik di media sosial dan berusaha berkenalan dengan wanita-wanita cantik di sosmed. Hingga peristiwa menyedihkan itu dimulai pada awal tahun 2017. Andri iseng-iseng main Facebook untuk sekedar mengisi waktu kosong. Dia scroll foto-foto profil cewek-cewek yang lewat di beranda maupun di kolom pencarian. Akhirnya dia menemukan satu foto yang ngebuat dia tertarik. Foto profil seorang perempuan cantik bernama Feby aja. Di foto itu terlihat senyum wanita itu manis banget. Bibirnya merah, kulitnya putih, pokoknya bikin Andri kesemsem. Andri mencoba untuk berkenalan dengan sosok pemilik akun Feby aja. Mereka saling bertukar pesan dan mulai dekat secara virtual. Andri dan Feby saling berbalas pesan melalui pesan messenger Facebook. Dari situ Andri baru tahu aja sedikit keseharian Feby. Feby ini punya usaha salon di kawasan desa Semboro, Jember. Namun Andri nggak tahu sebenarnya Feby ini adalah seorang pria berwujud waria. Nama aslinya itu adalah Viko Arianto, pria berusia 22 tahun. Viko tinggal di kawasan desa Sembrono seorang diri. Dia menyewa rumah kontrakan sejak awal tahun 2017 dan membuka usaha salonnya di situ. Viko menjalankan usaha salon yang cukup dikenal di kawasan Semboro. Dia mengontrak rumah di dusun Semboro Lor dan hidup mandiri dari hasil usahanya. Tampaknya Viko mulai bingung untuk melanjutkan sewa kontrak rumahnya karena pada bulan Juli 2017 sewa kontraknya udah habis. Jadinya dia harus putar otak untuk bisa mendapatkan uang secara instan. Di tengah kesibukannya mengurus salon, dia memiliki kebiasaan mencari kenalan pria melalui Facebook dengan menggunakan identitas palsu sebagai perempuan. Kebetulan aja yang apes itu si Andri. Jadinya mereka pun saling dekat dan terus berkomunikasi layaknya seperti sepasang kekasih. Andri udah merasa cocok dan setiap pada waktu kosong sepulang kerja, pasti Andri sempatkan diri membalas chat. Begitu juga dengan Viko. Singkatnya setelah beberapa waktu berkomunikasi, mereka sepakat untuk bertemu. Andri yang bekerja di Malang akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Semboro dengan mengendarai motor Honda Beat miliknya. Pada suatu hari di hari Jumat di pertengahan bulan Mei 2017, Andri yang penuh harap akhirnya datang ke Semboro untuk menemui pujaan hatinya. Namun betapa terkejutnya dia ketika mendapati bahwa Feby aja yang selama ini dia kenal ternyata adalah seorang waria bernama Viko Arianto. Andri kecewa dan merasa dirinya udah ditipu. Meskipun kecewa berat, Andri berusaha menyembunyikan perasaannya. Dengan berat hati, dia tetap menerima ajakan Viko untuk mampir ke salonnya. Hari udah malam, Andri dengan kecewa memutuskan ingin pulang dari salon Viko. Tapi Viko menahan Andri dan mengajaknya untuk menginap di salon miliknya. Viko berusaha membujuk Andri dengan alasan, udah jauh-jauh datang apalagi udah malam, lebih baik nginep aja dulu di sini. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Andri mau menerima tawaran itu. Dia nggak tahu penawaran itu bakal menjadi akhir dalam hidupnya. Keesokan harinya, Viko mengajak Andri ke rumah kontrakannya di dusun Semboro. Sesampainya di kontrakan, Viko menjamu Andri dengan makanan seadanya. Tujuannya ya supaya Andri hatinya mulai luluh dan suka dengan Viko. Gak berselang lama, Viko mulai memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Andri. Dia berharap dengan kebaikannya dan ketulusannya menjamu Andri bisa meluluhkan hatinya. Namun sayang, Andri dengan tegas menolak cinta itu karena ya emang dia tuh gak tertarik sama waria. Dia tuh masih suka lobang. Mendengar itu, hati Viko hancur dan sakit. Dia gak terima dengan kenyataan pahit kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Sejak saat itu, Viko mulai merencanakan cara licik untuk mendapatkan hati Andri. Sekitar pukul 12, Viko mengajak mabuk dengan Andri. Awalnya Andri menolak tawarannya. Karena dipaksa, Andri mau gak mau menerima tawaran itu.
Viko menyiapkan 12 butir pil dextro dan arak. Rencananya pertama dia berikan 12 butir pil dextro kepada Andri dengan harapan dia mabuk berat dulu. Arak kedua Viko diam-diam masukkan 12 butir pil dextro ke dalam arak. Tujuannya jika Andri menolak, dia akan paksa Andri minum arak kedua agar tambah teler lagi. Awalnya Viko nggak ada niat untuk menghabisinya, dia hanya ingin bersenang-senang dengan Andri. Setelah itu Viko memaksa Andri untuk mengonsumsi 12 butir pil dextro. Karena dipaksa, Andri akhirnya meminum pil itu. Saat Andri mulai mabuk karena pengaruh obat, Viko mencoba mengajaknya berhubungan. Namun meskipun dalam kondisi mabuk, Andri ternyata masih sadar dan tetap menolak dengan tegas. Penolakan ini semakin membuat Viko sakit hati. Viko kecewa dan terbawa perasaan sakit hati sehingga mulai berniat buruk terhadap Andri. Tanpa pikir panjang, Viko memberikan pelajaran kepada Andri. Dia kemudian kembali memaksa Andri untuk meminum arak yang udah dicampur 12 butir pil dextro. Andri yang udah sangat mabuk menjadi gak berdaya. Melihat kondisi ini, Viko yang dikuasai amarah dan nafsu menghabisinya dengan mengambil bantal. Dia membekap wajah Andri dengan bantal hingga korban gak bergerak lagi. Setelah yakin Andri gak bernyawa, Viko menyeret tubuh korban ke pinggir sumur. Dengan perhitungan yang gigih, Viko mengikat tubuh Andri menggunakan tali rafia. Dia juga mengikatkan 6 buah genteng sebagai pemberat agar tubuh korban tenggelam ke dasar sumur. Setelah itu dia menceburkan jasad Andri ke dalam sumur dan menutupnya dengan anyaman bambu. Setelah menghabisinya, Viko justru bersikap seolah gak terjadi apa-apa. Dia bahkan menjual motor Honda Beat milik korban kepada tetangganya seharga 1,5 juta rupiah. Yang lebih mengejutkannya lagi, Viko tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut selama hampir 2 bulan setelah penghabisan nyawa. Selama 2 bulan itu, Viko hanya bisa merenung soal perbuatannya. Dia bingung harus kayak gimana lagi dengan kondisi seperti itu. Akhirnya Viko memutuskan untuk kabur dari rumah tempat itu. Pada bulan Juli 2017, Viko meninggalkan rumah kontrakan tanpa membayar sewa bulan terakhir. Dia juga nggak pamit ke pemilik rumah. Secara diam-diam dia mengemas pakaiannya dan meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Viko melarikan diri ke daerah Kelakah, Lumajang. Dalam perasaan campur aduk, Viko kabur secepat mungkin. Dia khawatir aksinya bakal terbongkar. Dia mengaku hilaf karena udah melakukan tindakan mengerikan seperti ini yang mengakibatkan penghilangan nyawa seseorang. Mungkin ini bakal jadi pengalaman pertama dan penyesalan terakhir selama hidupnya. Pada tanggal 22 September 2017, pemilik rumah kontrakan datang untuk membersihkan rumah dan menagih tunggakan sewa kepada Viko. Karena Viko udah nunggak bayaran kos selama 2 bulan, sampai di kos dia bingung karena Viko udah gak ada di kos. Dengan kesal, pemilik kos marah-marah dan membersihkan kosan itu. Saat membersihkan rumah kos, dia mencium bau menyengat dari arah sumur seperti bau bangkai. Karena curiga, dia melaporkan temuannya kepada warga setempat. Suasana di rumah kos itu menjadi ramai. Warga berbondong-bondong penasaran ingin melihat dengan apa yang terjadi di rumah itu. Ketika salah seorang warga berusaha memeriksa sumur, dia melihat ada pakaian mengambang di permukaan air. Sontak ramailah warga dan yakin ada yang gak beres dalam sumur itu. Karena gak mau mengambil resiko lebih jauh, warga setempat segera melaporkan temuan itu ke Polres Jember. Tim Polres Jember datang ke lokasi dan segera mengecek apa yang sedang terjadi di dalam sumur. Setelah dicek, polisi terkejut. Ternyata ada kerangka manusia di dalam sumur. Dengan cepat, polisi mengeluarkan kerangka manusia itu dari sumur tersebut. Mereka juga menemukan genteng yang masih terikat dengan tali rafia pada kerangka itu. Pihak kepolisian membawa kerangka manusia itu ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jember. Proses autopsi dilakukan untuk memastikan identitas dan penyebab kematian korban setelah jasadnya ditemukan di dalam sumur. Setelah dicek DNA-nya, ternyata kerangka tersebut adalah Andri. Setelah mengetahui identitas korban, polisi segera menggali informasi lebih dalam kepada pemilik kontrakan itu. Menurut informasi pemilik kos, orang terakhir yang menempati rumah kontrakan itu adalah seorang waria bernama Viko, dan Viko nggak diketahui keberadaannya karena udah kabur dari rumah ini. Karena dugaan kuat pelakunya adalah Viko, polisi segera melacak keberadaan Viko melalui sinyal handphone, CCTV, atau saksi mata yang melihat keberadaan Viko. Di sisi lain, polisi juga melaporkan ke pihak keluarga Andri di Malang terkait nasib Andri. Pihak keluarga menangis ketika mengetahui nasib tragis putra mereka setelah jasadnya ditemukan pada bulan September 2017. Pihak keluarga memohon kepada polisi agar segera mengusut pelakunya dan meminta jasad Andri dipulangkan ke Malang. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi Viko sebagai tersangka utama karena dia adalah pengontrak terakhir di rumah tersebut. Dalam waktu singkat, hanya butuh waktu 2 hari setelah penemuan jasad,
polisi berhasil mengetahui keberadaan Viko. Viko saat itu berada di Kecamatan Kelakah, Lumajang. Polisi menangkap Viko dan dibawa ke Polres Jember untuk diinterogasi. Viko nggak bisa melawan, hanya bisa mengikuti instruksi dari pihak kepolisian aja. Berdasarkan hasil interogasi polisi yang menunjukkan bahwa pelaku merasa sakit hati setelah penolakan cinta dan ajakan untuk berhubungan Viko yang mengaku cinta kepada Andri sangat kecewa ketika Andri menolak ajakannya untuk melakukan hubungan meskipun dalam keadaan mabuk. Kekecewaan ini memicu Viko untuk melakukan tindakan ekstrim, yaitu menghabisi Andri setelah dia memaksa korban untuk mengkonsumsi pil dextro dan arak sehingga Andri menjadi gak berdaya. Dia mengaku hilaf dan gelap mata saat menghabisinya. Dia gak tahu perbuatannya bisa sejauh itu. Karena pengakuan itu, Viko akhirnya ditahan di Polres Jember sambil menunggu sidang hukuman yang akan diterimanya. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Jember. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum awalnya menuntut Viko dengan hukuman 12 tahun penjara. Viko didakwa melanggar pasal 338 KUHP tentang penghabisan nyawa. Pada tanggal 20 Maret 2018, setelah melalui proses persidangan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember akhirnya menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Viko. Vonis ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa. Viko juga lolos dari dakwaan penghabisan nyawa berencana. Kuasa hukum Viko menyatakan menerima putusan karena lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sementara jaksa penuntut umum juga menerima putusan karena udah melebihi 3/4 dari tuntutannya. Dan untuk kasus yang kedua, nggak lebih kalah heboh loh, di mana seorang waria rampas tas pelanggannya usai berhubungan. Gara-gara nggak bayar meski udah menawar Rp80.000. Jadi ya seperti apa nih kisahnya? Kisahnya kayak gini nih lur. Kali ini kita berkenalan dengan sosok pelaku bernama Bobby Saputra. Dia dikenal sebagai Feby. Dia ini adalah seorang waria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai kupu-kupu malam di Palembang. Dia sering mangkal di kawasan Soekarno-Hatta, tempat di mana banyak pekerja berkumpul. Bobby dikenal ramah dan memiliki hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi dia menghadapi kesulitan ekonomi yang membuatnya terpaksa bekerja di sektor ini. Kejadian itu bermula pada tanggal 5 Agustus 2020, sekitar pukul 4 dini hari. Bobby sedang mangkal di kawasan Soekarno-Hatta. Ada seorang pria mendekatinya. Pria itu berinisial R dan dia menanyakan tarif untuk sekali kencan. Bobby menawarkan harga Rp150.000, akan tetapi korban menawar hingga Rp80.000. Setelah negosiasi singkat, mereka sepakat pada harga Rp100.000. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya pergi ke sebuah tempat tidur di kawasan Jalan Pengadilan Tinggi. Setelah melayani pelanggannya, Bobby meminta pembayaran sesuai kesepakatan. Namun korban mengaku gak memiliki uang untuk membayar. Mendengar pengakuan ini, Bobby merasa sangat kesal karena udah melayani korban akan tetapi gak mendapatkan bayaran sesuai janji. Situasi ini memicu konflik antara keduanya. Merasa dirugikan, Bobby mengambil tindakan nekat. Saat korban memakai pakaiannya, Bobby mengambil tas milik korban yang berisi uang Rp700.000 dan 2 unit ponsel. Setelah mengambil tas tersebut, Bobby melarikan diri ke kontrakannya tanpa mengancam atau melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Korban segera menyadari bahwa tasnya telah dirampas oleh Bobby dan melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian setempat dengan memberikan keterangan tentang pelaku dan barang-barang yang hilang. Polisi menerima laporan dan segera melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban. Gak lama setelah laporan diterima, polisi berhasil menangkap Bobby di kontrakannya. Bobby dijerat dengan pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun dalam kasus ini nggak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, tindakan mengambil tas tanpa izin tetap dianggap sebagai perampasan. Dalam keterangannya kepada polisi dan pengadilan, Bobby mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dan melakukan tindakan seperti itu. Dia merasa sangat dirugikan karena telah melayani pelanggan tetapi gak mendapatkan bayaran sesuai dengan kesepakatan awal. Bobby Saputra dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2021. Namun pada tahun 2024 terjadi perkembangan baru dalam kasusnya ketika ia mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada tanggal 22 Februari 2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk memperkuat putusan sebelumnya dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada Bobby atas tindakan perampasan tas milik pelanggan tanpa membayar jasa yang disepakati. Nah, itu dia tadi 2 kasus yang sangat membanggakan. Semoga dengan adanya 2 kasus ini kita bisa ambil hikmahnya dan pelajarannya. I'm Jordan AA, and still next time, stay safe ya lur.